Nggak apa-apa rumah emak hilang. Yang penting jangan hilang mantu. Emak hilang rumah mah gampang. Tapi kalau hilang mantu repot. Tapi perhatian, terus tahun bayar. Terus 2 tahun bayar, 3 tahun bayar. Percaya omongan saya. 2008 habis semua, habis. Tapi di 2011, saudara lagi sa'i. Dari sofa ke Marwah sama mertua yang kemarin hilang tuh. Rumahnya. Sambil sa'i orang lain berdoa, kita ngobrol dari sofa ke Marwah. Subhanallah ya Ma ya. 2008 rumah Ma hilang. Alhamdulillah sekarang Ma bisa saya pergiin haji. Subhanallah iya nak, betul. Cuman kan belum diganti nih rumah, gitu. Ngobrol terus gitu. Mana? Wukuf orang lain pada nungguin ya. Satu malaman. Kita ngobrol sama bini. Subhanallah ya. Dulu kita sempat misa. Bapak 6 bulan di penjara, tapi kamu sabar nungguin Bapak. Alhamdulillah Allah menunjukkan kebesarannya. Hari ini kita bisa wukuf. Sudahlah. Ya, namanya nasib itu Mak, sampai kita meninggal dunia. Sekarang mah belum disebut nasib. Jadi do not fear, jangan takut. Ya. Don't be sad, begitu kan kata La Tahzan. Ya udah, life must go on, mah ya go on aja udah. Udah begitu. Termasuk orang yang gak punya keturunan. Kalau nomor 1 riadoh, tapi di hatinya ditanam redho, urusan tidak gampang. Saya enggak? Tapi kalau kita udah penuh komplikasi, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, nggak nyaman. Mau kondangan takut ditanya anak. Mau reunian takut ditanya anak. Emang orang Betawi itu yang bener dah. Mau diapain lagi? Orang Betawi kan begitu ya. Mau gimana, mau begini. Itu yang bener tuh. Lu belum punya anak, emang. Bini lu mandul, nggak apa-apa. Lu nih, nggak bakal bisa punya anak. Kata dokter, ya, itu mau diapain? Ya mau diapain? Kecuali kita redo. Coba baca bareng-bareng. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulan raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So, the first number is redha sama Allah Subhanahu wa taala. Semua akan punya nasibnya masing-masing. Enggak ada kita juga mertua hilang aja tuh ke rumah. Enggak ada kita juga sertifikat tuh temen hilang aja. Enggak ada kita juga dia bangkrut aja. Percaya omongan saya. Kita mah wasilah baik. Yang harus kita perlukan adalah minta ampun sama Allah, minta maaf sama dia pada. Perkara dia nggak maafin, ya sudah. Kita terima resikonya. Mau diapain sama dia kita terima. Mau dibatalin jadi mantu, terima. Mau dibatalin jadi laki, terima. Mau dibatalin jadi teman, terima. Mau dibatalin jadi karyawan, terima. Mau dibatalin jadi terima. Tapi nanti kemudian kita rubah lagi segala-galanya setelah Allah hancurin kita naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita jeda dulu karena kita akan mendengarkan kumandang adzan yang berikut ini, dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah sholat subuh berjamaah. Tetap bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Rasanya batin ini tenang, jiwa ini plong. Semoga pemirsa pun demikian. Dan pemirsa yang sudah mengirim surat kepada kami, sudah dikasih tanggapan oleh Ustadz. Semoga membawa manfaat dan kita semakin tegar bahwa tidak ada orang sukses di dunia ini begitu saja tanpa melewati rintangan, cobaan dan ujian.
Kita bisa lihat banyak tokoh, banyak ulama, banyak wali, bahkan sampai ke Nabi dan Rasul, mereka diangkat kemuliaan oleh Allah melalui ujian cobaan dalam hidup. Dan semoga kita pun sadar bahwa ujian cobaan apapun masalahnya itu tangga menuju sebuah kesuksesan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jika ingin bergabung dalam acara Nikmat dan Sedekah ini silakan bisa di line telepon 021877977000 atau di 02187798.000. Baik Ustadz, kita masuk ke tema kita pagi ini, sedekah dan keturunan. Silakan Ustadz. Tema mah gampang dah, gue penasaran. Iya tema mah gampang, ini acara kan punya kita ya. Insya Allah kita kapan-kapan bisa bahas lagi. Yang saya penasaran begini ya, ada kemudian orang-orang yang tidak mengerti ya, apa policy kita. Bahkan tidak jarang itu orang-orang yang memang saya pandang sebagai orang berilmu mengatakan begini. Antum nggak boleh begitu, itu namanya nggak bantu orang. Sebentar, itu ngebantu orang justru. Kalau dia nggak lolos ujiannya nih, maka dia ketemu pinjaman, itu akan lebih gede lagi urusannya. Harusnya berhenti di mertua sama di temennya, akhirnya jadi 4. Berhenti lagi jadi 8, nggak berhenti lagi jadi. Sebenarnya kalau dia berhenti sendiri, ya udah segitu doang. Itu kita nolongin dia. Dan nolongin sebenarnya nolongin itu apa? Nolongin nguatin iman. Nolongin supaya dia itu orang jadi kuat. Di urusan dakwah, tagline dakwah ya, tagline dakwah di 2007. Itu kan sempat kami mengambil tema kun fayakun. Di bawahnya tuh ada tulisan kecil begini bunyinya. Berbagi spirit, berbagi solusi, berbagi motivasi. Tapi dengan berbagai pertimbangan, berbagi solusi ini dihapus. Karena kalau judulnya berbagi solusi diadain, kita punya mental nggak kayak orang agama lain. Bingung saya mah. Kita punya mental nih mental gini nih. Nih mental kulit coklat begini nih. Ya kulit rada geseng. Mentalnya emang payah, saya bilang payah betul. Dia nggak berani ngadepin keadaan. Saya belajar ya dari masalah saya. Ada masalah nih urusannya 400 juta. Saya udah ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, atas, bawah. Judulnya tetap 400 juta. Kita udah beresin nih masalah dengan menghadirkan si A. Tetap muncul lagi 400 juta. Kita beresin lagi dengan menghadirkan si B. Muncul lagi 400 juta. Sampai satu saat saya mikir begini. Jangan-jangan emang ujian sini 400 juta. Kemudian saya sujud, saya bilang sama Allah begini, nyerah deh, surrender to Allah deh, kita nyerah pada Allah, pasrah bongkokan. Itu kan ini mau sama Allah kan, mau yatawakkal 'ala Allah, baru kemudian fahuwa hasbuh. Begitu kita nyerah kepada Allah mah langit terang aja tuh. Bakal begini, bakal begitu, nggak kejadian tuh. Nggak kejadian. Urus sama lantas aja langsung Yuk, kita berdoa yuk, sebait 2 bait. Buat teman-teman yang masih nyari manusia. Buat teman-teman yang masih nyari saudaranya. Buat teman-teman yang masih nyari gurunya. Tapi bukan minta doa, tapi minta duit dari gurunya. Sampai gurunya diancam. Kalau Ustadz nggak mau ngasih nih, saya mau nyari pendeta. Coba kita kan kayak di peta akompli gitu. Bener Pak, sering tuh kita di peta akompli gitu. Kalau Ustadz sama jemaah nggak mau bantu, baik, saya akan mencari bantuan dari agama lain. Pak, saya mah orang Betawi ya, bodoh amat gitu sih. Iya beneran, nggak peduli saya mah. Urusannya apaan? Ustadz jangan begitu, begitu emang. Biarin aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia kesadaran. Makin jauh lagi gara-gara mental nggak bener makin jauh toh. Ustadz saya mau bunuh diri, kalau Ustadz kamu bantu, ya silakan saya bilang. Ustadz gitu sih, orang mau bunuh diri silakan. Lah ketika situ yang mau. Yang begitu dong Ustadz, ya begitu kalau mau bunuh diri silakan aja udah. Maaf ya kelihatannya sih kayak nggak enak didengar nih. Tapi terhadap orang-orang yang memang beneran mah dia jadi mikir.
Karena kita bukan pelaku.